Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Ketua telah bersedia untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Jaya. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam Kakak-kakak. Pada pertemuan pada kali ini kita tentu saja tidak berapa lagi pertemuan tatap maya yang akan kita lakukan. Mungkin ada sekitar. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan sedikit banyak membahas nanti tentang RTL. Nah, jadi pertemuan kali ini memang gunanya kakak-kakak itu adalah refleksi tindak lanjut. Apa yang dimaksud di situ tuh? Apa yang RTL yang kakak-kakak buat, RTL yang telah selesai kakak-kakak kerjakan, itu nanti akan kita sampaikan satu-satu di sini. Kita refleksikan satu-satu di sini. Apa kendalanya, apa permasalahannya, apakah RTL itu sudah sesuai dengan yang diminta, atau nanti kita akan perbaiki secara bersama-sama. Nah, itulah tujuan kita untuk kegiatan pada kali ini. Baik kakak, seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan, tentu saya akan kembali sampaikan kesepakatan kelas yang telah kita buat secara bersama-sama. Yang pertama itu menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon ketika teman berbicara, terusnya hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, selanjutnya memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kemarin kita telah membahas RTL kakak-kakak. Itu sudah sama-sama kita ketahui, RTL itu adalah rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan di sekolah. Itu apa tujuan dari pembelajaran RTL kita yang kemarin? Itu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, kemarin kakak-kakak sudah melaksanakan RTL di sekolahnya masing-masing. Tentu saja kakak-kakak menemui kendala atau persoalan ketika kakak-kakak melakukan RTL tersebut. Nah, untuk sesi yang pertama, saya buka 3 pertanyaan dari kakak-kakak untuk menanyakan kepada teman-temannya apa yang kakak-kakak lakukan di RTL kemarin. Nah, caranya seperti ini. Misalnya saya tunjuk nanti 3 orang, contohnya Kak Jeki, Kak Abdi, dan Kak Ketua. Nah, kemudian Kak Ketua menanyakan, boleh pilih Kak Jeki atau
Kak Abdi Kelana. Apa yang telah Kak Abdi Kelana lakukan di RTL di sekolah Kak Abdi. Nah, selanjutnya bergiliran juga Kak Abdi siapa yang Kak Abdi tunjuk. Kemudian baru terakhir Kak Jeki siapa juga yang mau ditunjuk. Nah, oke baik kakak-kakak. Saya pilih dulu 3 orang ya kakak-kakak. Kak Chan, kemudian Kak David Carlos dan Kak Mardi. Nah, silakan kakak-kakak secara bergantian ditunjuk temannya dan sampaikan satu pertanyaan. Nah, boleh pertanyaan itu menurut kakak-kakak sulit, tapi itu perlu kakak-kakak pecahkan, perlu kakak-kakak cari tahu untuk bagaimana kita memecahkan secara bersama. Boleh ditanyakan kepada temannya tersebut. Atau pertanyaan itu mudah bagi kakak, tapi ketika ditanyakan kepada temannya, itu menjadi sulit bagi mereka, menjadi kendala yang mereka lakukan. Nah, kita minta kepada 3 orang tadi secara bergantian menanyakan satu pertanyaan kepada temannya. Silakan kakak-kakak. Kak Mardi lah dulu, Kak Mardi. Silakan Kak Mardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pertanyaan apa? Pertanyaan tentang apa, Pak? Tentang RTL Kak. RTL. No? Oke, silakan Kak Mardi. Itu putih suara. Silakan Kak Mardi, suara Kak Mardi. Tentang tantangannya, Kak. Kemungkinan tantangan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi bilang jaringan Oke, Kak Mardi menanyakan kepada siapa Kak? Kak Jeki. Kemungkinan tantangan nih, Kak. Itu jaringan sih kok kayak putih-putih, Kak. Double suaranya. Oke, jelas Hilang nggak video? bagi kami jelas suara Kak Mardi. Kak Mardi, suara Kak Mardi lah jelas suara Kak Mardi. Jale, Kak. Ini video hilang sih, Baik, Pak. Jale mana Kak? Jelas. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, Kak, selama melaksanakan RTL. Oke, silakan Kak Jeki. Pertanyaan Hilang tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan RTL gitu. Iya, Kak Jeki. Baiklah, Kak Mardi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kak Mardi. Yang pertama itu tantangan yang saya hadapi dalam menyusun RTL atau membuat RTL itu, yang pertama itu waktunya, kakak semua, waktu yang relatif singkat. Jadi rencana kita itu ingin membuat rencana tindak lanjutnya yang istilahnya sesempurna mungkin, tapi kendala waktu, jadi mungkin itu tidak terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah kendala yang itu
apa namanya itu bagian dari dalam kombel kita itu juga kakak semua. Contohnya kita di dalam kombel tidak semua waktu kita itu bisa menyamakan waktu. Itu yang pertama, yang kedua menyamakan persepsi. Apalagi kita guru mata pelajaran olahraga kan. Jadi kita membuat RTL atau rencana tindak lanjut di dalam kombel itu kita paksakan misalnya kegiatan kita itu kegiatan olahraga. Itu tidak akan mudah untuk guru-guru lain istilahnya menerima gitu. Ini itu saja Kak Mardi. Terima kasih sebelumnya kakak semua. Oke, Ya, baik. Kak Jeki. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kak Jeki di dalam pembuatan RTL-nya. Nah, sekarang mari kita refleksikan kakak-kakak, kita refleksikan satu persatu, satu orang satu refleksi tentang RTL yang telah kita buat. Nah ini wajib satu orang satu refleksi wajib kakak-kakak. Nah, tadi kan dipilih saja secara acak untuk menanyakan. Nah kalau sekarang saya minta satu orang satu refleksi. Oke, untuk yang pertama diminta kepada Kak David Carlos. Silakan Kak David. Ya, terima kasih Kak Fasilitator. Mungkin saya akan apa namanya tuh akan menyebutkan tentang masalah kombel yang saya buat atau yang saya refleksikan. Mungkin dalam kegiatan tersebut kemarin kami telah membuat kombel dengan guru PJOK semuanya dengan lokal sebelah. Jadi di situ saya membuat judul kemarin tentang masalah gizi. Gizi ada 9 slide yang kemarin itu di sini tidak bisa mungkin Kak Napi membacakan satu persatu karena saya zoom sama HP. Oke, begini Kak David. Nah. Sekarang kita refleksikan dulu. Nanti dari semua refleksi itu ya. mana yang menarik bagi saya nanti akan saya minta untuk menampilkannya nanti. Oh, insyaallah. Nah, jadi sekarang kita refleksikan dulu Pak. Jadi refleksi siapa yang menarik nanti akan saya minta untuk ditampilkan. Nah, jadi kita bahas nanti secara bersama-sama. Insyaallah. Oke, silakan Kak. Baiklah, mungkin dalam kegiatan tersebut kami telah menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan dalam kombel tersebut. Jadi kami kemarin dalam satu kelompok itu ada 6 orang. Yang pertama ada yang menampilkan saya pribadi tentang masalah gizi. Dan teman yang lain itu juga mungkin ada lagi judul-judulnya yang tertentu. Jadi saya sangat dalam kegiatan tersebut Kanapi sangat berpartisipasi sekali memecahkan suatu masalah dalam kegiatan kombel tersebut. Sangat berbagi gitu dengan teman-teman yang lain. Jadi menurut saya kegiatan tersebut sangat menambah wawasan saya dalam kegiatan tersebut Kanapi. Dalam menyelesaikan video natulen, terus apa lagi itu tentang masalah absen kegiatan, itu sangat menarik Kanapi kalau bagi saya. Jadi di sini Kanapi setelah saya merefleksikan kegiatan tersebut, saya sangat mungkin banyak kekurangan saya mungkin lebih lanjutnya nanti kita kata Kak Napi tadi itu dibahas secara bersama nantinya bagusnya. Terima kasih Kak Napi.
Oke, baik sama-sama Kak David kembali. Untuk selanjutnya kepada Kak Abdi Kelana, silakan direfleksikan Kak RTL-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan oleh Kak Fasilitator. Saya akan mencoba merefleksikan hasil dari RTL saya kemarin, itu rencana tidak lanjut di Kombel sekolah itu UPT SDN Negeri Tukapu. Jadi tema dari RTL saya tersebut adalah tentang permainan tradisional, yaitu gerobak sodor. Jadi setelah saya mencoba membuka atau memberitahu, istilahnya menayangkan slide-slide dari RTL saya ke depan, di depan rekan-rekan guru saya di sekolah, reaksi dari teman-teman itu sangat bagus sekali. Kenapa demikian? Teman-teman guru saya di sekolah saya sangat mendukung dengan tentang materi atau permainan tradisional yang ingin saya cobakan di sekolah. Jadi untuk refleksi tentang RTL-nya, dengan adanya permainan tradisional atau dengan ditambah atau dibuat beberapa bentuk permainan tradisional, akan lebih memudahkan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sebab aktivitas bermain itu sangat memicu semangat anak untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi mereka itu tidak terfokus terhadap materi, sementara tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai tanpa sebab anak-anak sekarang, Nabi, kalau kita kasih tahu sekarang kita belajar ini, dia itu langsung membayangkan bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi kalau anak-anak sekarang kita bermain, jadi kalau bermain kita sampaikan kepada mereka, mereka itu langsung antusias, padahal tujuannya di sana adalah untuk pencapaian materi kita. Mungkin itu tentang refleksi RTL saya, Kak Fasil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Kak Abdi. Selanjutnya saya minta kepada Kak Irfan. Silakan Kak Irfan. Kak Irfan, silakan direfleksikan RTL-nya. Kak Irfan ada? Tadi ada Kak? Kak Irfan? Ada Kak Basil. Oke, silakan direfleksikan RTL-nya Kak. Ya, izin Kak Basil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Kak Basil, nggak bisa membuka kamera Kak Basil karena siko banyak yang tabang-tabang tuh Kak Basil lah namu. Wah. Nggak bisa itu lampu tuh Kak Basil. Jadi mungkin singkat saja Kak Basil, RTL yang telah kami bicarakan di Kombel sekolah, yang mana mungkin refleksinya kemarin saya sudah berdiskusi dengan beberapa kelompok guru, termasuk juga menerangkan kepada ibu kepala sekolah bagaimana tentang apa tujuan Kombel kami ini. Mungkin Kombel yang yang akan kami lakukan, yang sudah kami lakukan tuh Kak Basil, kami membentuk generasi muda yang cerdas dan sehat gitu Kak Basil. Jadi tujuan inti dari Kombel kami itu
kami beberapa guru bersepakat Kak Fasil mengadakan setiap hari Sabtu mungkin kegiatan anak-anak ini lebih banyak kepada kegiatan olahraga Kak Fasil. Contohnya kegiatan lari pagi atau senam pagi Kak Fasil. Dan kami telah sepakat juga dengan guru tingkat sekolah yang kelas 1 sama kelas 2 Kak Fasil. Jadi kalau guru olahraga ini akan kolaborasi dengan guru kelas 1 dan kelas 2 bagaimana kami membawa anak itu mengenal alam Kak Fasil. Jadi mungkin ada satu kegiatan di pelajaran olahraga atau di pelajaran kelas, kami akan membawa anak itu keluar atau melihat alam begitu Kak Fasil. Mungkin lebih mengetahui dan menerangkan kepada anak-anak itu tersebut bagaimana pola hidup sehat dan bagaimana cara mengenal lingkungan yang sehat Kak Fasil. Mungkin itu aja refleksi dari Kombel yang telah saya bicarakan dengan guru dan kepala sekolah di sekolah Kak Fasil. Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Kak Irfan. Kak Irfan, slide-nya sudah diupload Kak? 9 slide itu? Oh, alum Kak Fasil sedang proses Kak Fasil. Bisa dikirim Kak Fasil. Tapi Masih model diedit Kak Fasil. kerangkanya sudah ada kan Kak? Udah Kak Fasil sedang proses edit Kak Fasil. Oke, silakan Kak Irfan. Oke, ya Kak. Ya Kak. Baik, untuk selanjutnya kami minta kepada Kakak Jeki Herlanda. Silakan Kak Jeki. Kak Jeki ada? Baik, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya kami minta kepada Kak Kadrizal Ilyas. Silakan Kak Kadri. Ya, terima kasih Kak Hanafi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Hanafi, nanti kalau ada salah tentang refleksi kami mohon diapakan Kak Fasil langsung dikasih masukan. Soalnya ini belum kami tampilkan Kak Fasil. Baiklah Kak Fasil, di SMK Negeri 2 Painan sudah memiliki Kombel Kak Fasil beberapa tahun yang lalu di sana. Karena di sana juga ada fasilitator CGP Kak Fasil dan juga ada teman-teman yang lagi CGP. Kami dari PKG. Fasilitator CGP Kak? Apa? Fasilitator CGP. Ya, ada. Siapa namanya Kak? Muharleni ya Kak, guru BK tuh. Harleni. Muharleni, ibu tuh guru BK Kak. Oke. Kemarin tuh kami kan ada rapat di ruang BK tuh Kak sama Kombel nih. Sebenarnya Kombel ini udah ada udah lama tapi vakum tuh Kak. Setelah kami masuk lagi kami minta kami membuat apanya Kak, pembelajarannya diferensiasi tuh Kak, yaitu judulnya itu latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kinerja taruna dalam praktek kerja lapangan di dunia industri. Slide-nya sudah ada Kak? Udah slide ada Kak. Yang 9 ini sudah Kak? Ya nanti insya Allah minta tolong sama Kak Fasil kami kirimkan nanti, tolong koreksinya nanti Kak Fasil, sehingga kami nanti pas presentasinya di depan teman-teman kepala sekolah kami tidak canggung gitu gimana gitu. Oke, silakan dilanjutkan Kak. Nah itu nanti karena umumnya taruna SMK Negeri 2 Painan ini itu prakteknya di laut Kak, dan mereka harus memiliki kebugaran jasmani. Dari berdasarkan itulah kami mengangkat judul ini, bagaimana anak-anak itu memiliki kebugaran jasmani yang baik. Itu nanti akan melakukan latihan-latihan sesuai dengan komponen-komponen kebugaran jasmani yang telah kami rancang. Dan hasil praktek kerja lapangan industrinya nanti memuaskan Kak. Latar belakangnya itu kami karena banyaknya atau beberapa anak kami itu yang kabur pas saat praktek Kak. Karena dia kabur pas saat praktek
itu membuat nilai prakteknya tidak bagus Kak, atau digagalkan. Akhirnya mereka mengulang lagi ke bawah lagi Kak. Soalnya dia kelas 2 tuh dia prakteknya, karena dia tidak akan naik ke kelas 3 kalau seandainya prakteknya tidak sukses itu Kak. Itu kan sangat merugikan mereka sekali. Salah satu penyebabnya itu saya lihat dari kebugaran jasmaninya sangat rendah, sehingga dia bekerjanya malas, kadang ngantuk pas bekerja. Nah, itu Kak. Dan ini capaiannya nanti kami bagaimana anak-anak itu memiliki kebugaran jasmani yang bagus, memahami pentingnya disiplin. Itu Kak. Demikianlah Kak dari kami sedikit banyaknya tentang refleksi tentang RTL kami. Mohon masukannya Kak, karena kami masih ragu. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Kadrizal, Kak Ikat, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Ikat telah menyampaikan refleksi rencana tindak lanjutnya tadi. Nah, kami tanggapi sedikit Kak Ikat. Ya Kak. RTL yang Kak Ikat buat tersebut, nanti jangan lupa Kak, video seketika Kak Ikat mempresentasikan, kan Kak Ikat belum presentasikan ya. Jadi ketika presentasi nanti tolong divideokan. Kemudian foto-foto dokumentasinya Kak, jangan sampai lupa. Karena nanti itu akan diupload ke dalam 9 slide tersebut. Ya Kak. Nah, jadi tentang program yang Kak Ikat buat, itu bagus sekali Kak. Bagus menurut saya. Dan itu pun program yang baru nampaknya. Belum pernah saya melihat program yang berkaitan dengan anak-anak SMK Taruna seperti itu. Nah, boleh Kak, nanti kalau sudah selesai programnya boleh dikirim ke saya. Nanti coba saya pelajari dan saya sampaikan kembali ke Kak Ikat kalau ada tambahan atau apa nanti masukan. Terima kasih Kak Hanafi. Di sini sampai di situ dulu Kak. Silakan Kak Ikat lanjutkan dulu programnya. Nanti kalau sudah selesai dikirim ke saya. Siap Kak, siap Kak. Nah, jadi Kak Ikat untuk apa namanya? Untuk RTL ini waktu kita singkat Kak, tidak lama. Jadi kakak-kakak jangan sampai berlama-lama untuk mengambil dokumentasi. Nah, kalau apa namanya programnya sudah selesai, langsung saja sampaikan kepada Kombel, diskusikan dengan Kombel, kemudian sampaikan kepada guru-guru di sekolah. Setelah itu ambil foto-fotonya, masukkan lagi ke dalam slide yang 9 itu Kak. Jadi, sekarang kita mencepat saja dulu untuk tugas ini. Kak Hanafi, pakai kan di Kombel kami ini kan bisa WinBar tuh Kak. Ya. Webinar ya bisa tuh, karena teman salah satu pengurusnya itu kan sudah memiliki sertifikat apa namanya, sehingga di Kombel itu kami bisa buka web seminar tuh Kak. Apakah boleh presentasinya melalui web itu saja atau presentasi di kantor gitu, gimana Kak? Ya, di kantor saja dulu Kak, karena kita butuh foto untuk dokumentasinya. Oh, oke, siap Kak. Kalau web kan kami bisa dimasukkan, webnya kan ada kami ini yang Kombel ini udah terdaftar webnya. Ya, silakan nanti itu Kak, bagus itu kalau bisa dilaksanakan nanti setelah ini, silakan. Sekarang waktu kita mepet Kak, cuman sampai tanggal 5. Tanggal 5 terakhir RTL itu sudah diupload semua Kak. Sudah diupload semua RTL itu. Nah, setelah tanggal 6 karena harus tanggal 5 itu harus saya periksa lagi Kak. Karena tanggal 6 ada penarikan nilai dari BGP. Nah, jadi jadi kalau kakak-kakak tunda-tunda lagi, nantinya takutnya nanti nggak kekejar untuk pengambilan dokumentasinya. Nah, jadi Kak Ikat, saya ingatkan kembali, ini Kak tentang tugas. Saya lihat kemarin di LMS, Kak Ikat masih banyak tugasnya yang belum diupload. Silakan dilengkapi Kak Ikat. Siap Kak. Dilengkapi tugas-tugasnya.
Coba lihat satu-satu di LMS itu Kak, mulai dari modul 1 sampai modul 3. Lihat Kak, lihat tally semua. Kalau ada yang belum masuk tugasnya silakan dimasukkan. Oke, baik. Mungkin untuk Kak Ikat di situ dulu kami ucapkan terima kasih telah menyampaikan refleksi RTL-nya. Terus selanjutnya kami minta kepada Kak Mardi. Silakan Kak Mardi. Silakan Kak Mardi disampaikan refleksinya. Ya, Kak. Refleksi saya melalui RTL yang judul Berkawan dengan Sehat Bergerak untuk Bugar. Jadi mampu mengkreasikan berbagai macam gerakan senam sebagai upaya sehat jasmani. Di dalam program ini saya mengajak peserta didik mengkreasikan senam dan kolaborasi. Dalam program ini murid dapat memilih aktivitas untuk mengembangkan kebugaran mereka, Kak. Sehingga pilihan yang mereka pilih bisa dipertanggungjawabkan. Untuk platform project pelaksanaan ini, program ini melibatkan komunitas belajar sekolah. Saya berkolaborasi dengan guru antar mata pelajaran, Kak. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mardi telah menyampaikan refleksi RTL-nya. Selanjutnya kita minta kepada Kak Rahmat Chandra. Silakan Kak Chan. Kak Chan ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Chan. Nah, kemarin saya telah mempresentasikan mengangkat sebuah tema tentang SEM, permainan futsal antar kelas. Langsung aja Kak, yang terjadi kendala tentang jumlah anak Kak. Jumlah anak di sana sangat sedikit. Jadi cara membagi timnya agak terjadi terkendala. Masalah jumlah anaknya Kak. Jadi sekian aja Kak sampai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Chan, kerangka 9 slide-nya sudah ada Kak? Udah Kak. Oke, silakan dilanjutkan Kak Chan. Waktu kita cuma sampai tanggal 5 Kak. Sekarang sudah tanggal 2. Jadi tanggal 5 nanti RTL itu semua sudah diupload. Oke Kak Chan, silakan dilanjutkan Kak. Selanjutnya kita minta kepada Kak Ketua, Kak Rina Marzuki. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fasil, sebelumnya saya mohon maaf ini karena beberapa kali Zoom tidak monitor kegiatan, selain dari tidak menghadiri, itu karena kondisi Pak kurang sehat. Jadi saya juga tidak monitor tugas yang tentang RTL ini Kak. Tapi nanti akan saya koordinasikan dengan teman-teman dalam waktu dekat sebelum tanggal 5 akan diselesaikan Kak. Jadi mengenai refleksi mungkin tidak ada yang saya sampaikan. Karena jujur saya belum melaksanakannya. Karena kondisi tadi Kak, kurang sehat. Kaki kok asam urat menjadi Kak, susah Pak jalan. Buahnya ketek dekat suyo Pak. Serius. Ya. Buahnya ketek yang mana tuh Kak? Yang ketek. Dapat Allah.
Ah, Oke, baik. Terima kasih Kak Ketua. ya. Terima kasih. Jadi ada beberapa kendala yang disampaikan Kak Ketua tadi. Mungkin beliau dalam beberapa tata maya ini bukan tidak mengikuti, tidak penuh untuk mengikuti Zoom, tetapi beliau tetap mengikuti dari awal sampai selesai. Nah, jadi Kak Ketua, yang perlu Kak Ketua lakukan sekarang dulu mengambil foto dokumentasi Kak. Nah, foto dokumentasinya bisa saja Kakak lakukan di sekolah. Kalau ada kombel di SMP 4 itu Kak, minta sebentar bertemu dengan kombel. Yang perlu Kakak siapkan itu adalah program Kakak dulu. Apa program yang mau Kakak bikin? Seperti Kak Chan tadi, dia mengambil salah satu dari SEM. Sem ya. Nah, jadi Kak Ketua, apa yang mau Kak Ketua ambil, siapkan programnya, kemudian temui kombel yang ada di sekolah Kak Ketua. Nah, koordinasikan saya mau melaksanakan program ini di sekolah. Nah, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Nah, ambil fotonya Kak, itu dokumentasi. Nah, sampai di situ sudah dulu, kita main cepat saja dulu Kak. Setelah itu program yang Kakak Ketua bikin tadi langsung presentasikan di hadapan guru-guru di sekolah. Guru-guru di sekolah ambil fotonya dan ambil videonya. Nah, setelah itu baru Kakak Ketua masukkan ke dalam 9 slide. Slide-nya minta saja di Kak Abdi Kak. Kak Abdi atau Kak Chan itu ada Kak. Bagaimana contoh slide-nya. Nah, masukkan ke situ. Kemudian Kakak Ketua edit di situ apa yang harus ditambahkan. Kemudian sebelum tanggal 5 diupload Kak. Nah, itu secara ringkasnya yang harus Kakak Ketua lakukan itu saya sampaikan. Itu ringkasnya saja Kak. Nah, jadi Kakak Ketua cepat saja sekarang lagi. Ambil foto dokumentasi, kemudian langsung presentasi. Nah, yang perlu Kakak Ketua siapkan sebelum sebelum berdiskusi dengan kombel itu adalah programnya dulu Kak. Program itu Kakak Ketua siapkan dulu. Siap Kak. Nah, oke, baik Kak Ketua. Terima kasih Kak Basil. Bisa Kak, jelas Kak? Insyaallah Kak. Oke. Nah, baik, terima kasih Kak Ketua. Sekarang kita lanjutkan kepada Kak Robi Sandra. Silakan Kak Robi. Oke Kak, terima kasih kepada Kak Basil yang telah memberikan waktu kepada kami. Dalam kegiatan ini yaitu saya ambil programnya atau kegiatannya yaitu saya beri judul kolaborasi permainan tradisional Bakiak dengan seni. Itu programnya. Kemudian setelah saya koordinasikan dengan guru kelas, saya ambil di sini yaitu kelas 4. Kemudian beliau sangat mendukung sekali. Kemudian juga ada peran di situ ibu kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah kami. Kemudian di sini kami juga membuat itu ada latar belakangnya, lanjutan, kemudian tujuan programnya, kemudian langkah-langkahnya. Jadi permainan atau program yang kami buat ini, kepala sekolah maupun guru kelas atau guru bidang studi sangat mendukung sekali tentang program ini. Mungkin itu sebagai refleksi saya untuk hari ini Kak Nafi. Kemudian pertanyaan saya di sini Kak Nafi, saya ingin tanya yaitu tentang RTL ini. Tadi Kak Nafi menyampaikan yaitu kita membuat dokumentasi video atau fotonya Kak Nafi. Saya belum paham sampai di situ Kak Nafi.
videonya atau fotonya saja nanti Kak Napi? Oke, baik. Yang perlu kakak ambil antara video dan foto itu sebenarnya perlu kedua-duanya Kak. Tapi yang akan kakak masukkan ke dalam slide itu adalah foto. Nah, jadi saya bukan untuk menyarankan kakak untuk mengambil salah satu, tetapi dengan statement yang saya sampaikan ini, kakak saya rasa sangat mengerti. Nah, keduanya penting Kak, video dan foto itu penting. Tetapi yang akan dimasukkan ke dalam slide adalah fotonya. Ya. Nah, oke, baik Kak Robi, silakan dilanjutkan Kak. Ya mungkin sebagai refleksi saya untuk hari ini cukup sekian Kak Napi. Terima kasih Kak Napi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kami minta kepada Kak Jeki. Silakan Kak Jeki. Baik Kak Napi, terima kasih sebelumnya. Untuk refleksi tentang RTL, itu kami sudah merancang programnya Kak Napi. Langkah-langkahnya pun telah kami rancang. Itu pun sudah dibicarakan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Itu baru bersifat secara global aja baru Kak Napi. Belum kami tayangkan itu apa yang ingin kami buat di dalam Kombel itu kan. Jadi kami mengusulkan di dalam Kombel nanti di sekolah itu kami mengusulkan programnya itu tentang gerak riang gitu Kak Napi. Tujuan dari program ini itu rencananya itu meningkatkan keterampilan motorik untuk anak-anak. Selanjutnya itu juga meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak, juga meningkatkan perkembangan sosial emosionalnya. Selanjutnya itu keterlibatan peserta didik tersebut. Jadi kami di sekolah mengusulkan kepada teman-teman dan kepada kepala sekolah itu membuat program itu tentang pelaksanaan gerak riang gembira gitu Kak Napi. Jadi tujuannya tadi ada 4 itu. Selain itu juga meningkatkan motivasi anak-anak gitu Kak Napi untuk menyongsong pembelajaran gitu Kak Napi. Jadi kalau kami di dalam perencanaan kami membuat program ini, yang pertama itu sama mungkin Kak Napi, masalah waktu. Jadi kalau sekarang kan RTL kita ini kan harus dikumpulkan paling lambat tanggal 5. Jadi programnya sudah kami rancang itu Kak Napi. Cuman program itu belum dijalankan gitu. Slide-nya sudah ada, sudah kami buat itu Kak Napi. Tinggal jadi kalau slide-nya itu kan perlu kata-kata Kak Napi tadi ada foto dan videonya. Jadi kalau untuk foto itu belum kami laksanakan Kak Napi. Karena programnya belum dijalankan, jadi fotonya itu belum terlaksana. Jadi yang jadi pertanyaan ini Kak Napi, foto yang dimasukkan di dalam RTL itu yang 9 slide itu boleh nggak Kak Napi ketika kita mengadakan pertemuan bersama kepala sekolah dan rekan guru membahas tentang program yang kita jalankan itu, yang mau kita jalankan itu Kak Napi. Itu mungkin Kak Napi. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik Kak Jeki. Terima kasih atas refleksinya. Mungkin langsung saja saya tanggapi pertanyaan dari Kak Jeki tadi. Apakah boleh foto yang dimasukkan ke dalam slide tersebut foto yang sudah ada? Foto yang sudah ada. Ya Kak Napi.
Gitu kan Kak? Nah, Iya Kak. di sini saya menjawab Kak. Secara realnya kegiatan ini baru kita lakukan sekarang. Iya benar Kak. Sedangkan Kak Jeki akan memasukkan foto-foto yang sudah ada sebelum ini. Berarti secara realnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Kak. Iya. Tetapi dengan waktu yang tersisa, Kak Jeki boleh berusaha melaksanakan kegiatan itu di sekolah. Nah, walaupun itu tuh tidak maksimal, tetapi Kak Jeki bisa mendapatkan sebuah foto dari kegiatan itu berupa dokumentasi yang akan dimasukkan ke dalam slide 9 itu. Nah, mungkin itu lebih baik Kak daripada foto yang sudah ada Kak Jeki masukkan. Nah, ini Kak Napi. Iya Kak. Sedikit Kak Napi. Foto yang itu maksudnya itu Kak Napi, foto yang mau dimasukkan itu foto yang kita merencanakan ini Kak Napi, merencanakan kegiatan ini Kak Napi. Itu yang mau, contohnya itu kita membahas tentang program tadi itu tentang gelar gerak riang gembira itu Kak Napi. Itu kan kami bicarakan. Apakah foto waktu kami membicarakan itu merapatkan fotonya kapan Kak? Setelah kita adakan apa ini kan? Setelah kita adakan RTL ini kan? Iya Kak. Ya, kalau setelahnya boleh Kak. Kalau setelahnya boleh Kak Jeki masukkan, tidak apa-apa. Itu kan kemarin kan sudah waktu Zoom kita terakhir itu kan Kakak bilang kita membuat slide 9 itu mengacu kepada 8 rubrik itu. Ya. Juga kalau tentang saya potong saja pemanfaatan aset itu Kak Kak Jeki, kalau setelah itu boleh. Tetapi kalau Kak Jeki memasukkan foto yang sudah lama-lama, walaupun sedang berbicara dengan guru, nah itu yang saya tidak bolehkan tadi Kak. Tetapi kalau tidak kan Napi. Oh boleh Kak, itu sangat boleh sekali, bahkan itu yang kita harapkan Kak. Memang itu yang kita harapkan. Ya cuman kan itu Kak Napi. Kita mengambil itu tuh kan belum ada videonya. Yang pertama kan video. Waktu itu kan Kak Napi bilang. Ya. Waktu kita membahas itu tuh ada video dan fotonya. Jadi kan kami belum menampilkan secara itu belum menampilkan dengan infokus gitu, belum kita tampilkan menerangkan istilahnya slide gitu belum kita tampilkan Kak Napi, belum diperlihatkan kepada rekan-rekan. Cuman membicarakan saja. Waktu itu hari Sabtu kemarin rencananya Kak Napi. Ya berarti itu adalah dokumentasi Kak Jeki berkoordinasi dengan Kombel. Nah itu dokumentasinya. Nah nanti tinggal Kak Jeki buat saja lagi dokumentasi Kak Jeki mempresentasikan itu. Oh foto berarti foto dokumentasi kita itu membahas tentang 9 slide tadi yang program yang kita ingin jalankan itu kan? Ya, jadi kan begini Kak Jeki, tahapannya seperti ini. Yang pertama Kak Jeki membuat program, programnya sudah ada kan? Sudah ada. Ya, kan, Yang kedua Kak Jeki mengkoordinasikannya dengan Kombel. Berdiskusi dengan Kombel yang ada di sekolah. Nah, itu tadi foto yang Kak Jeki dapatkan. Bisa Kak Jeki masukkan ke dalam itu. Yang kedua itu berkoordinasi dengan Kombel. Nah, untuk dokumentasi yang tahap ketiga, Kak Jeki mempresentasikan di hadapan guru. Nah, itu belum ada fotonya Kak. Perlu Kak Jeki laksanakan nanti fotonya karena tidak mungkin Kak Jeki ada foto itu karena Kak Jeki belum melaksanakannya. Iya kan Napi. Nah, jadi itu saja nanti yang Kak Jeki lakukan lagi. Berarti saya tinggal itu lagi ya Kak Napi di waktu memaparkan presentasi tentang program yang ingin dijalankan itu kan Napi. Di hadapan guru-guru itu saja lagi Kak. Iya kan Napi.
Oke, mungkin itu permasalahan yang Kak Jeki alami. Ada lagi Kak? Ya, untuk sekarang itu Kak Napi. Ya, karena ya tadi kan kendala apa Kak Napi, ada musibah itu Kak Napi. Jadi mungkin itulah ya kemungkinan ya diusahakanlah menjelang tanggal 5 ini Kak Napi. Oke Tadi Kak. kan kendala ya karena kendala itulah Kak Napi. Rencanakan hari ini Kak Napi, hari ini mau ditampilkan itu di sekolah. Jadi lantaran ada kejadian ini ya jadinya enggak. Berarti bahannya sudah siap kan Kak? Bahannya sudah ada kan? Sudah ada Kak Napi, slide-nya sudah ada Kak Napi. Berarti tinggal tampil saja lagi Kak, enggak lama itu. Ya. Ya. Sedikit lagi Kak Napi. Ya kan? Kalau saya di-upload dulu, jadi berarti fotonya yang belum ada ya, masih kurang foto lagi Kak Napi. Iya Kak. Foto yang mempresentasikan lagi yang kurang Kak Napi. Berarti dokumen yang ke-9 gitu Kak Napi. Oke. Nah, Kak Jeki mungkin itu kendalanya. Jadi mungkin Kak Ketua cukup banyak mendengar tadi Kak Ketua. Oke, Kak Ketua. Oke, Kak Ketua. Ya Kak Pasir. Ya Kak. Saya perhatikan tadi Kak Kedua Japri aja Pak, banyak mendengar diskusi saya dengan Kak Jeki. Nah, mungkin sampai di situ Kak Ketua akan lebih paham apa yang akan dilakukan. Itu kan ditanya Kak. Yes, ancawan tidak tahu tanya Kak, pada so tahu nah. Iya Kak. Jadi yang kamu tanya itu Kak, awak kan membuat kombel. Ya. Kombel itu tuh dengan komunitas awak atau boleh gabung dengan mapel yang lain? Boleh dengan mapel yang lain Kak. Pokoknya di sekolah. Itu yang pertama. Tadi mendengar Kak Chandra, beliau membuat permainan. Ya. Kemudian kakak yang lain adalah tentang pembelajaran. Ada gizi tadi Kak Carlos terang ada Wak ya. Ya. Jadi di sekolah tuh kebetulan kan Lambung surang olahraga setunya. Ya. Dalam menyimak yang tadi rencana Ambo ambil SM pulau. Ya, tidak apa-apa Kak. Tidak apa-apa. Bola beracun, cuman nanti endingnya itu ketika kelas meeting digunakan permainan itu Kak. Ya, bagus itu Kak. Jadi kok disampaikan ke kawan-kawan yang kombel, dipresentasikan mungkin mengenai aturan mungkin, acara mainnya, wabek lo mau di pasti itu Kang. Aduh, pakai bahasa alam tuh upacara pembukaan Wak, ya kan? Pakai lagu Indonesia Raya, beko kalau menang wabek lo medalinya, kan menarik bagi anak tuh. Jadi bukan hanya sekedar menang dah, lain dah. Kalau medalinya lo kok dibela trofi dari karton lo kan. Jadi mungkin Ambo SEM tuh untuk permainan bola beracun tuh mungkin Kak. Rencana. Mantap Kak. Mantap Pak Ketua. Kak Rino. Tapi langkah-langkahnya Kak Ketua kan sudah paham. Yang pertama buat program dulu. Yang kedua koordinasi dengan Kombel. Yang ketiga baru mempresentasikan program yang Kakak buat di hadapan guru-guru di sekolah. 3 tahap itu harus Kakak ambil fotonya semua Kak. Kak Fasil. Foto itu yang Kakak masukkan nanti di 9 slide itu Kak. Ya, Kak Fasil. Berarti kalau seandainya jadi membiak tentang SEM tadi, berarti langkah-langkahnya tentu acara permainan tadi itu yang perlu disampaikan. Kok sampai terakhir tekan pemenang peraturan segala macam. Tujuannya untuk ya kan sampai ke situ begitu kan? Iya. Kok ada enggak dokumentasi anak sedang bermainnya? Enggak perlu. Awak aja presentasi di muka guru-guru saja. Awak presentasi di muka guru-guru Kak. Nyo kan baru kawak rencana terapkan gini kok. Iya. Belum terapkan kanak lah kan? Kan nyo rencana tindak lanjut mah. Iya Kak, ya. Nah, insyaallah Kak, itulah duduk bola doang Kak. Tinggal action deh. Insyaallah. Terima kasih Kak Ketua. Ambo yakin kalau Kak Ketua Ambo yakin tuh. Tadi Ambo tanya balik kan. Nah, oke, ini terakhir Kak, silakan ditampilkan. Untuk ditampilkan, saya tadi sudah mendengar semua refleksi dari kakak. Jadi dari sekian banyak refleksi, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan pilih satu refleksi untuk ditampilkan. 9 slide-nya itu Kak.
9 slide-nya itu ditampilkan di hadapan kita bersama. Nah, seperti apa kakak-kakak membuat dan mengisi 9 slide itu. Nah, sebuah kehormatan saya minta kepada Kak Abdi Kelana untuk menyampaikan. Betul awak juga Basil. Iya dia lo cocok juga. Iya. Nunggu Kak Basil sebentar. Wah, ambil laptop lo. Oke, jadi Kok di labin uang pulsa kok. Ada waktu dah. Di B 2,5 kok. Sambil menunggu Kak Abdi Kelana mempersiapkan presentasinya, kakak ada informasi yang mau sampaikan. Awak keluar dari situ dulu ya Kak Basil. Ya oke, silakan Kak. Yang pertama itu tuh tentang tugas-tugas kita kakak. Tolong kakak-kakak cek kembali, kakak-kakak teli kembali SMS-nya. Mungkin masih ada tugas yang belum diupload. Nah, itu nanti kalau tidak terupload kakak, itu akan mengurangi nilai kakak. Bagaimana saya akan mengasih nilai kakak, tugasnya tidak ada. Tapi kalau ada, itu saya usahakan memberikan nilai yang terbaik untuk kakak-kakak. Itu yang pertama. Yang kedua kakak-kakak, di sini kan kita adalah sebuah kesatuan, sebuah keluarga. Nah, harapan kita bersama tentu kalau kita ini masuk secara bersama, keluar juga secara bersama dengan sertifikat lulus. Nah, itu harapan saya. Mungkin kakak-kakak juga berharap seperti itu. Nah, dengan itu kakak-kakak, jadi kemampuan kakak-kakak itu kan berbeda-beda, tidak sama. Nah, jadi mohon kita berkolaborasi kakak-kakak. Nah, berkolaborasinya apa? Tolong saling mengingatkan teman-teman. Mungkin berbagilah timnya kakak-kakak. Ada tugas teman yang merasa sulit, berikan ini contohnya, tolong diselesaikan tugasnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kakak-kakak, saya sudah melihat semua tugas kakak-kakak. Nah, semua tugas yang saya lihat itu sudah ada yang saya berikan penilaian. Nah, dari semua kakak-kakak, ada satu tugas yang tidak pernah masuk, yaitu Kak Isna kakak. Jadi bagaimana seharusnya kita ini kakak-kakak? Apakah Kak Isna mau kita tinggalkan seperti itu? Tentu tidak mungkin. Iya. Kita punya rasa kemanusiaan juga kan kakak. Betul, jadi betul. saya sampaikan saja kakak, kalau Kak Isna tidak ada mengupload tugasnya, ya otomatis beliau tidak lulus kakak. Sudah saya pastikan beliau tidak lulus. Nah, makanya itu kakak, apa namanya, kita sebuah kesatuan ini, tolonglah kakak dibantu kakak Isna. Jadi kita kan ada banyak di sini. Pandai kakak lah, Pak cara menolong Kak Isna gitu. Rasa kakak, Kak Isna itu tidak akan bisa untuk membuat tugasnya. Saya yakin itu. Tidak akan bisa dia membuat, satu pun tugas tidak akan bisa dia membuat. Nah, jadi kita yang akan membantunya lagi kakak. Itu untuk Kak Isna. Nah, yang kelima itu untuk Kak Ilham kakak. Kak Ilham ini sudah terhitung sudah 5 kali tidak masuk, tidak ikut dalam tatap maya. Nah, aturannya kakak, tatap maya ini cuman boleh 1 kali tidak masuk. Nah, Kak Ilham ini sudah 5 kali kakak. Nah, saya sudah japri Kak Ilham, sudah mengingatkan beliau, tapi ada yang direspon, ada yang tidak. Bahkan ada responnya itu seperti respon apa itu namanya kakak? Respon seperti tidak serius gitu.
Nah, jadi bagaimana pula itu pandangan kakak-kakak ya. Jadi kalau memang Kak Ilham itu seperti itu, termasuk hari ini berarti sudah 6 kali dengan ini dia tidak masuk kakak. Yaitu mohon maaf saja kakak, saya tidak bisa untuk memberikan bantuan kepada Kak Ilham. Nah, itu saya sudah ingatkan kepada Kak Ilham itu kakak. Tapi tidak sampai sekarang tidak ada perubahan. Nah, tugasnya apa lagi kakak? Tugas Kak Ilham itu asal masuk saja kakak. Entah apa yang dimasukkan saya pun heran. Apa-apa yang dimasukkan. Dia masuknya kakak LK yang kakak tulis kemarin di pertemuan tatap muka. Nah, itu di modul berapa dia masukkan itu? Yang persen-persen itu Kak Napi. Iya kakak. Kalau bagi saya itu sebuah penghinaan terhadap saya kakak. Apakah saya tidak memberikan penjelasan atau pandangan kepada beliau? Nah, kira-kira seperti itu kakak. Saya tidak memberikan penjelasan kepada beliau sehingga beliau mengupload tugas yang sesepele itu ke dalam LMS. Nah, itu saya tanyakan kakak. Bahkan sudah saya sindir di dalam grup kemarin kan, apa yang upload ke Kak Ilham. Nah, sampai sekarang tidak pula dirubah kakak, tetap tidak ada pula diupload yang baru. Nah, itu ya mohon maaf saja kakak, apa yang mau dinilai kalau seperti itu tugasnya. Ibaratnya kok kakak kata awak gini gua, lain yang disuruh, hal lain yang dilakukan. Sama gitu. Disuruh Kak Ilham gua gini gua, baik balanju sampai enam tua, hanya baik memancing kalau ini. Sama lah gitu kakak. Bila sampai membawa balanju tadi, itu dah sampai. Samo Japo maka pasel, abah sakit mak duri itu. Tua. Nya dia ulah tadi mah. Ketua. Ya, Ketua kau ya siang lah. Kak Ketua. Ya. Iko gara-gara Kak David Kak Ketua. Itu terkait itu di Kak David jo kayak do dan salah. Babu ke Padang ya. Iya. Inyo boleh. Inyo beritu majek. Boleh bodoh Jack tapi matanya rajin. Boleh ada pandai tapi pitih jalan itu cara mulus jalan tu sadoena. Nah, kalau Kak Ilham itu pandai kan? Pandai itu. Pandai yo tapi mungkin nyo butuh pitih nang serta mati tua tu nyo. Nyopai ikut tatap muka tu hanya mengajar itu ada nampak waktu maupun tu kan. Tu takut di grup tu itu yang dikajar. Setelah itu kan tak ada lah itu dah. Jadi kalau awak berpikir mau dituju Kak Jeki, yo kalau seperti itu berarti iyalah cukup sampai di situ je lah ilmu yang cukup sampai di situ je lah yang nyodapiannya. Kapasin. Anak inklusi ya mah. Kapasin. Ya Kak. Lambat telepon dari Jack. Itu mengenai siapa? Kak Isna. Bila lihat diri gini Kak. Baga ketua. Tunggu lu puang ketua ngecek tu Kak Isna tu lah hadir gini Kak. Lah hadir dia. Kini dah hadir doh Kak. Merita jo Kak. Awak mungkin dia faktor usia jo beliau mungkin Yo. Awak dele rami-rami Kalau awak pasamo tu le ringan ya. Itu bagi aja modul beliau tu. Berapa modul yang ada sado kan. Baru orang awak. Sado 10 modul. Awak do 5 balik orang atau 4 balik orang. Mungkin bisa ambil aku awak 2 modul, aku insyaallah ambil 2 modul lagi. Mari itu mungkin caranya Kak.
Baru waktu lah selesai. Tu kerajon ada Edo satu Edo dah melincah itu ya. Ketua. Ya tolong ke Edo tu ah. Kalau awak kurang-kurang itu go, yo gak panik yo nolong awak lah bodoh lo gua. Itu kurang lo. Jarang lo ke laptop nyo baca ro. Edo langsung kabur ya. Itu Edo langsung kabur. Ketika ketua tadi itu ada 24. Iyo lah. Itu tuan aja tuan. Nah, jadi mereka memang mereka jalan harus gitu. Kalau kali beliau, dia tugas dah bisa belum membedakan. Iya, itu batu na ya. Tanapi. Ya kan? Puang mati lebih puang cerita puang. Berarti dati ko mau popo ko menggema. Itu coba kan api. Iya kan? Di kecil-kecil ketua tadi dibuat tugas Kak Isna tuh misalnya modul sekian saya yang ngerajuan. Nantilah di kerajuan sadualanya dikumpulkan ke satu orang juga kan api. Seorang dia yang upload nanti karena itu kan api. Kalau awak lo suruh upload tuh minta sadua ID belajar Kak Isna jadinya kan api. Iya, betul tuh Kak Jeki. Jadi kalau lah selesai, mungkin bisa lah mereka cek David tadi kan minta tolong gitu ke Kabdi untuk menguploadnya. Iya. Nah, jadi kalau tugasnya kita pesamuan dulu mengerajonnya gitu. Iya. Itu kan api. Di modulnya beliau tuh belum ada sama sekali tugasnya tuh Kak Napi. Belum ada sama sekali. Ciala berarti tidak ada Kak Napi. Cialanya tidak ada. Oh. Berarti yang beliau kerajuan tuh mungkin yang pertanyaan di modul tu lah yang nak Kak Napi. Contohnya kalau nak awak kerajuan itu kan tak bisa lah selanjutnya lah itu Kak Napi. Tak bisa buka modul tu selanjutnya lah itu doh. Tak bisa dijalan ke bawah tu doh. Ya mungkin itu tu Kak. Sebab ada pernah awak membuat sudah setelah menjawab itu Mas Ado nama Kak Isna. Ya mungkin itu tuh Kak. Nah jadi untuk lebih detailnya Beko habis itu kita bicarakan tentang tugas Kak Isna. Kini kita lanjut dulu minta kepada Kabdi untuk mempresentasikan refleksi RTL-nya 9 slide RTL-nya. Silakan Kabdi. Lain nampak Kak Basil? Lain jalan Kak Edo. Ini tampil ya? Tampil Edo. Mana Kak? Tampil Edo. Jalan Kak. Ini sama mana Kak Jeki kok? Sawana Edo Kak Edo. Gagawana. Yo coga nak ketua. Yo, coga mana? Yo coga lagi ya na semakin semenjak sudah pilkada. Yo coga lagi. Rono ada kemajuan awak kerja PKG itu nggak Jeki. Jangan ngecek. Sejak pilkada aku PKG. Kalau pilkada kalah. Ketembak aku. Ya oke. Lanjut. Kalau nerima upah lah petang ada jantung tugas orang kok. Lah, mulai Kak Basil? Silakan Kak, dimulai Kak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak semua, ketua, kak fasilitator, wakil ketua. Nanti kalau ada salah, mohon dikoreksi ya Kak Fasil. Jadi inilah bentuk dari slide RTL yang saya buat. Jujur saja, saya mengambil ini sebagai acuan atau sebagai pedoman di Google atau di internet. Karena baru pertama kali untuk mencoba melakukan yang kegiatan seperti ini. Nah, jadi baiklah. Rencana tindak lanjut. Jadi saya mengambil temanya atau judulnya di sini. Saya mengambil sebuah permainan kecil, yaitu sempat gosor.
Jadi di dalam bentuk SEM, yaitu Sport Education Model, permainan tradisional, gerobak, gobak, sodor. Jadi ini ada latar belakang dari permainan tersebut berupa definisi, yaitu permainan tradisional Indonesia memiliki nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembang anak. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk melestarikan dan menghidupkan kembali permainan tradisional yang diadaptasi dalam suatu aktivitas olahraga yang menyenangkan dan dalam bentuk kompetisi bagi siswa dengan model SEM. Jadi dengan metode ini mungkin ada banyak atau sedikitnya perubahan bagi saya dalam melaksanakan proses pembelajaran nantinya. Kemudian tujuan dari program ini untuk meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik, melestarikan permainan tradisional, memfasilitasi murid dalam mengungkapkan pendapat, melibatkan murid dalam perencanaan, mengintegrasikan dukungan dari komunitas belajar. Jadi, ada beberapa tujuan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu berupaya untuk menimbulkan minat peserta didik. Kemudian selain dari proses pembelajaran, kita juga mengkali atau mengingat-ingat kembali bahwasanya ada berupa permainan-permainan tradisional yang bisa kita pakai dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga melibatkan murid dalam perencanaan. Jadi sebelum kita melaksanakan permainan ini, ada sedikit pemahaman terhadap murid atau peserta didik kita. Kemudian selanjutnya, di sini ada saya buat capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kemudian ada capaian dan langkah-langkah. Capaiannya di sini adalah peserta didik aktif berprestasi dalam permainan. Peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan aturan permainan tradisional yang dipilih. Kemudian peserta didik mampu melaksanakan peran dalam SEM dengan baik. Jadi langkah-langkahnya di sini merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus KBS, yaitunya kita dan rekan-rekan guru di sekolah, dan mitra lain seperti wali murid dan komite sekolah. Mungkin lingkungan juga dilibatkan di sini. Kemudian hasil yang diharapkan. Program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan murid, serta murid mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan optimal. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Jadi, program yang dibuat merupakan kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas melalui permainan tradisional. Peserta didik yang terlibat adalah kelas 5 dan kelas 6 atau fase C. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, KBS esensi berperan sebagai fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan teman-teman guru atau dewan guru. Mitra pada program ini adalah segenap wali murid dan komite sekolah. Jadi dilibatkan orang tua dan komite sekolah. Kemudian lanjut, kapasitas yang dimiliki. Modal manusia, kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid, dan komite sekolah. Modal fisik, sarana dan prasarana yang meliputi speaker, mikrofon, kon, dan lapangan. Modal finansial, dana BOS untuk penyelenggaraan kegiatan dan pengadaan sarpras. Modal sosial, kolaborasi, dan dukungan dari seluruh warga sekolah dalam bergotong royong mensukseskan program sekolah. Modal agama,
atau budaya lingkungan sekolah yang memiliki budaya tinggi terkait permainan tradisional dan kesenian daerah. Lanjut, rencana evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui observasi atau mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Kemudian mungkin nanti kita juga akan ada coba angket, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru, dan wali murid. Kemudian 3, ada dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya peserta didik. Lanjut, kemungkinan mungkin di dalam kegiatan ini ada kemungkinan tantangan, yaitu motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Jadi solusinya memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Kemudian mungkin juga ada cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Jadi jika hujan, maka jadwal pelaksanaan kegiatan akan diundur minggu depan. Kemudian keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan. Solusinya dengan mengoptimalkan waktu yang ada dengan melaksanakan persiapan yang matang. Kemudian kemungkinan akan waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan kedinasan lainnya. Solusinya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan KBS agar program tetap berjalan ketika ada salah seorang guru yang mendapat tugas dinas. Baiklah, terima kasih. Itulah penampilan dari RTL atau rencana tindak lanjut saya. Kemudian karena kemarin kebingungan Kak Fasil, di mana video diupload, di mana foto diupload. Jadi awaklah melakukan presentasi di depan rekan-rekan guru di sekolah. Lah diambil foto, cuman video tak ada sempat awak ambil Kak Fasil. Jadi di mana diletak bingung. Jadi ditampek terima kasih tu lebih banyak terluang. Diunggu di bawah tu saya Kak Fasil. Itulah bentuk foto-foto kegiatan pas awak mempresentasikan tentang kegiatan awak tu di depan atau di muka kawan-kawan guru di sekolah Kak Fasil. Itu foto-fotonya. Oke. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi seandainya ada kekurangan atau kesalahan Kak Fasil, mohon dikoreksi, atau kakak-kakak yang lain bisa memberikan masukan terhadap RTL saya ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abdi, sangat baik sekali presentasinya. Nah, kita berikan plus dulu kepada Kak Abdi Kelana. Nah, baik kakak. Nah, kira-kira seperti itulah slide dari RTL itu kakak. Itu adalah slide yang akan kakak upload di LMS nanti. Nah, tadi Kak Abdi minta masukan dan tambahan dari kita. Sebelum saya memberikan masukan, saya minta kepada kakak dulu untuk memberikan masukan dan tambahan kepada 9 slide RTL Kak Abdi ini. Nah, silakan Kak di tekan raise hand-nya, tombol raise hand. Dihilangkan Kak? Bukan kakak. Kakak yang lain yang mau memberikan masukan dan tambahan, tekan tombol raise hand-nya. Oke, silakan Kak Dino. Terima kasih Kak Basil. Kak Abdi. Yup, Kak Dino. Tadi di bagian akhir tadi itu enggak salah. Tujuan yang ingin diharapkan. Siswa dapat apa tadi itu? Kembalikan slide-nya Kak. Yang slide nomor berapa Kak? Nomor berapa Kak Dino? Yang bagian akhir tadi. Tujuan enggak salah. Tujuan. Rencana evaluasi. Ini. Tunggu. Enggak, sama Niko. Struktur.
Enggak, tadi ada terang apa sih di depan? Yang mana tuh, Dino? Enggak struktur tadi, yang tujuan yang nggak salah tadi. Itu cover. Kemudian Tujuan lanjut. ada tujuan. Itu lo mau geser ya. Lo diedit nah. Kalau latar belakang. Tadi salah. Ikut tujuan program ah. Dengar lo. Ya. Ya. Itu Kak Dino? Ya. Ya. Iya. Nah. Ya. Jadi gimana Kak Dino? Halo? Sebentar. Ya, sebentar Kak. Ya. Tadi ada Modanga tadi mengharapkan siswa bisa menghasilkan produk, menampilkan tugas dalam bentuk produk dari Terangai. Coba aku setelah. Nggak yang kau dong? Nggak. Tuh. Program Pencapaian langkah-langkah jo hasil yang diharapkan. Iya. Iya. Kemudian apa struktur program. Jadi menyusun program tuh kelas bara yang awak ambil atau orang-orang yang berkemungkinan terlibat di dalam kegiatan awak tuh mungkin Kak Rino. Jadi kan di situ awak buat dalam kegiatan kurikuler atau intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Kalau peserta didiknya kelas 5 atau kelas 6. Awak melibatkan kepala sekolah, komunitas kombel awak. Kemudian tadi yang mana? Kok lapas sama. Tadi ada terangah Dambo dibacakan. Diharapkan siswa bisa menghasilkan produk dari kegiatan IKWA. Ada tadi terangah ada baca tadi. Jadi evaluasi yang dari situ tuh mungkin kalau produk dari hasilku mungkin tidak ada mungkin ya. Cuman untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa mungkin Kak. Ada tadi kita bagian slide Gimana tuh Kak Dino? Produk capaian. Coba capaian tadi. Capaian itu peserta didik aktif berpartisipasi dalam permainan. Peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan aturan permainan tradisional yang dipilih. Peserta didik mampu melaksanakan peran dalam SEM dengan baik. Kalau langkah-langkah itu merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan murid, melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus KBS, mengoptimalkan aset atau memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Hasil yang awak harapkan tuh program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan murid, serta murid mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan optimal. Salah dengar Kak Rino lah? Dah cerita kau lu Kak. Melaki Kak Jeki wa pikir. Cek awas dulu lah. Kau Kak Jeki kau bertanya dia mah. Cek awas dulu. Ya, apa? Tujuan tu lo. Tujuan yang sama-sama meningkat minat. Yang tujuan tadi saya lo. Ada tadi terang ada buat tadi. Orang dibuat. Seketik Kak D. Tadi ada mendengar tadi yang nyo sabui di ketua tadi ada mendengar tadi tu. Yang malahnya apa? Yang nyo tanya di ketua tu ada mendengar tadi Kak D sabui tadi tu. Menghasilkan produk ada awak mengecek itu tadi. Ada menghasilkan tadi itu tu. Iya yang Kak D malah tak tadi tu ya. Kalau kapasitas yang dimiliki itu modalnya apa sama jo aset-aset tu mah Kak Jeki juga Rino. Ya. Jadi ada manusia, fisik, sosial, agama. Ya, kan itu yang awak pakai. Ya. Lapas enggak salah kan. Tadi ada terangkan tadi. Iko rencana evaluasi. Jadi observasi mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Kemudian ada awak membuat angket untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Kemudian dokumentasi itu evaluasinya. Kemudian kemungkinan tantangan, motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Jadi dianggap solusinya tuh memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Kemudian cuaca mungkin tidak tentu, kadang panas kadang hujan. Jadi kalau hujan mungkin kegiatan diundur. Kemudian keterbatasan waktu.
dalam penyelenggaraan kegiatan. Jadi solusinya itu mengoptimalkan waktu yang ada dengan melaksanakan persiapan yang matang. Kemudian ada kemungkinan yang akan terjadi itu akan waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan kedinasan. Jadi itu dikoordinasikan dengan kelompok Kau Kombel. kak, coba dan- dia kata salah. Kau nak kau kalau oke mah. Cina kata salah apa mah? Iko mungkin mah. Ada pengumpulan data tadi. Dan nak pengumpulan Latar data belakang. tadi. Dan pengumpulan Latar data belakang. sebelum aset tadi. Sebelum aset. Ya. Ada pengumpulan data berarti Itu dari AT mana Kak Rino? Ayo cerita Itu cover. Nah, Ya. jadi sesudah cover tuh ada latar belakang. Jadi latar belakang kok isi mungkin mendefinisikan atau mencari tuan tentang Lanjut. permainan tuh. Lanjut kak. Oh, tujuan. Ya. Ya, Kak. tujuan tuh meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik, melestarikan permainan, menentukan pilihan terkait program, melibatkan murid dalam perencanaan, kemudian mengintegrasikan dukungan dan komunitas belajar secara belajar sekolah dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan. Lanjut kak. Jadi itu tujuan apa? Lanjut kak. Kok? Lanjut Celai. Habis lah. Habis lah. Dah. Kemungkinan tentang lah. Dah ikut doh. Lepas tu tadi tu mah ada ngumpulkan data terang ada mau tadi. Itu tuh Ngumpulkan data. Ya. Ngumpulkan data. Kula cie-cie buka ke mah. Kok kemungkinan tantangan. Ya. Akarino bisa di tampil kan di layar waktu? Lai. Bantu juga mampu mencari nih kok salah. Tari. Tidak salah doh, asal lapas cuma awak dah mengumpulkan data tadi ya. Coba awak salah. Terima kasih leh. Dokumentasi tadi mah. Terima kasih leh. Aku terangnya di Karino tadi dah. Kan awak kecek kayak Kak Fasil. Minta maaf Kak Fasil, awak mungkin tak ada video ambil. Kemudian patang tu awak bingung akan tugas ko. Jadi awak tanya ke Kak Fasil di mana video jo foto ko kak diupload sementara slide-nya boleh 9-nya. Jadi ditampek terima kasih ko lay lapang, maka disalek-salek. Nah, risiko lay meletakkan foto itu keceng minta maaf Kak Fasil kalau lay bisa. Tapi kalau tidak tu di masing-masing slide tu dimasuk foto cie-cie lah itu betul nilai jalan keluar. Kalau tak boleh rame-rame dia terima kasih ko. Apa dikom maka ada apa? Ayo. Yang mana Kak Dino? Yuk. Apa mungkin mah ada tadi terangan tidak salah yang diharapkan dari siswa tu bisanya menghasilkan semacam produk atau data tadi itu. Tapi setelah dicari tidak ada batamu itu deh. Kalau itu tuh di capaian tuh ya Kak Dino. Di capaian tadi itu. Iya. Stop. Dokumentasi itu. Enggak ke bawah. Cik lai. Rencana evaluasi. Iko mungkin maka. Iko mah. Kau terangkan tadi selayang mengumpulkan data angket. Itu lapas kau. Keciambo tadi angket kok mungkin maksud Karino. Angket kok jadi apa? Mengumpulkan umpan balik. Ya, lapas kau mah. Dia atau kegiatan evaluasi waktu jadi ada berupa angket bagai itu Karino. Jadi di bagian kan anak beko dikumpul balik bah reaksinya terhadap program yang awak buat kok. Jadi itu kan berupa angket, kemudian observasi. Observasi kan awak mengamatinya sedang berkegiatan. Kalau angket lapas itu kan lapas cuma nambah tadi ada menyimak selayang yang diharapkan dari siswa go nanti inyo ada hasil produk dari yang inyo lakukan gua. Tapi setelah telusuri tidak ada itu mungkin salah dengar tadi mungkin mah. Iya. Taklah mungkin nah. Iya. Ada maka tadi mah yo Kak Edo. Kalau tadi berpikiran tadi Dek Kak Edo menyebut itu berarti ada hasil itu tuh berarti project itu bersifat project kan.
Itu pertanyaan mungkin ketua mengarah ke situ tuh pertanyaan ketua tuh. Iya, Jadi nangkep tadi salahnya. ada hasil yang dia ponnya itu projectnya berarti bersifat project iya. itu. Iya tuh ketua. Iya, Mungkin ada. ada bahasa-bahasa tambahan awak mungkin tadi kita langsung itu atau bah. Jadi Bisa jadi jadi deko itu. Kak Abdi, Kak Abdi. Ya. Jadi dengan ada menangkok tadi Kak menangkok loh. Mungkin dari Ya. kegiatanku lebih diharapkan nanti siswa bersemangat berolahraga, meningkatkan kebugarannya sebagai siswa. Tapi kalau Ya. semacam produk atau yang dihasilkan dari anak itu berupa produk mungkin indah mungkin dah ya. Tapi Indah setelah dong. telusuri istilah satu-satu enggak ada nampak doh. Mungkin kata pengantarnya Kak Edo tadi mah Kak Iki. Enggak ada di sini mungkin Kak iya. Iki. Kan awak mengecek kok Bisa kadang jadi Pak Ketua. kenal langsung aja nih ya. Iya. Kata Enggak ada di pengantar slide kok tadi Pak Sabu gitu. ya kadang kan. Iya. Edo kok apola tinggi ya ketua. Iya, jam terbang. Kaido, Jam terbangnya tinggi. Kaido tanya cik Kaido. Edo boleh Yo, sekali. Ya, Pak Kaido kan mempresentasikan RTL Kaido ko di depan guru dan kepala sekolah. Jadi waktunya berapa lama Kaido? Durasi ya. Durasinya? Arbi. Iya. Jujur awak aja kan kado Kak Fasil bagai Kak Arbi. Iya. Patang tu awak konsultasi jo Kak fasilitator. Iya. Pokoknya jangan sampai mempersulitkan awak kegiatan kau waktu awak dah kecek Kak Fasil kan. Iya. Tapi kegiatan tu benar-benar awak lakukan. Jadi patang tu ada kesempatan awak hari Kamis. Ya. Kebetulan anak-anak lain bisa lo dikondisikan kan. Awak suruh anak-anak tu main-main bola, awak pasang fokus. Pas jam keluar main, awak TCN ke komunitas kombel awak tu jo guru-guru tu. Minta awak tu sebentar ibu-ibu, awak ada ingin menyampaikan tentang yang awak bahas kemarin tu tentang kegiatan kombel awak tu. Jadi materi awak tu tentang ikoko coba. Bekuah keluar main lah do jadi aduh awak sadualane dak kombel tu mendengar do. Kombel-kombel tu kami dak dapet do. Itu kecek kawan-kawan kan. Diambil lah waktu tu pas jam keluar main. Jadi dia awak baru di situ guru olahraga. Bayi lo kan pakai video tu indah ya. Foto dulu bang waktu awak seketeknya kecek kawan awak tu kan. Ayolah. Kalau ambil video mungkin waktunya tu bisa sejaman mungkin Kak Robi atau 2 jam karena itu kan dibacuan kan cie-cie dan itu pun adalah sesi tanya jawab. Jadi petang tu awak menampilkan berupa apa ya Kak Robi. Jadi itulah bentuk gambaran kegiatan awak coba kan. Secara garis besarnya John. Iya. Jadi di dalam program tu ada slide-nya 9 coba. Ada latar belakang, sama jawab pemaparan yang sebentar kok Kak Robi ya. Tapi lebih capek loh awak di sekolah tu lah daripada di tamkini gua. Kalau di sekolah tu tak berawak bacuan doh. Selainnya tukang ambil fotonya tu lagi pandai loh Pokoknya abang dak ngode-ngode doh pandai ya. Awak matur foto abang tu bahas supaya hasil itu rancak aman itu batangnya. Iya. Jadi bukan intinya kegiatanku untuk hanya sekedar tugas doh Kak Robi. Iya. Iko akan benar-benar awak lakukan di sekolah awak. Cuman kalau kini itu dilaksanakan, tapi kakak Fasil tadi waktu awak mepet, jadi nggak mungkin untuk secara terperinci awak malah melaksanakan kok. Tapi awak lakukan, tapi awak ringkas menurut tuanya. Pas jam keluar main ya Kak Robi, 30 menit lebih kurang. Iya. 30 ya. Awak ada ambil video doh Kak Robi. Pokoknya pas orang masuk kayak awak habis no. Ya. Oke. Yuk. Bunyi jam masuk awak habis no ya. Yuk Kak Robi. Oke. Baiklah Kak Fasil. Terima kasih Kak Fasil. Kak Abdi.
Nya permen gerobak sodor, gerobak gosor. Gerobak sogor. tulisannya. Hah? Gosor, awak ngambil materi ko di apa Kak Dino? Di Nya internet. gerobak sodor bisa aja itu mah. Apa mah? Itu tujuannya samonya. Kak Kak David, D. audio Permainan tolong samonya. dimatikan dulu Kak David. Kak D. Ya. Coba geser Kak D, Kak D, slide Kak D kau kah? Slide nomor 1 Slide na apa? Kak D. Slide atau awak pai ko? Jangan Kak Abdi lo pai deh. Beko Nomor samulo satu, ilham kok. Yang nomor 1 Oh. Kak D. Nomor 1 Nomor 2 kwa. Nomor 2 letak Tempat belakang. ikonya sama maksud. Nggak, yang tadi itu ya yang tadi. Nah. Tuh maksud gitu aku sempat gostor ko mungkin ko gitu. Sempat gostor ko singkatan dari for education model permainan tradisional gobak sodor. Itu nak Kak D. Pindah. Cobalah. Sem. For education model, part permainan tradisional. Yo. Gostor gobak. Yo, Kak Jeki. Terima Terima kasih Kak Jeki, baru terbuka kemana awak. Itu maksudnya Sempat gostor. Ya, di Sempat bawah gostor gerobak itu. sodor. Kapal lo sempat gostor. Namo programnya itu Kak Ketua sempat gostor. For education model permainan tradisional gobak sodor. Mantap apa Kak Dio mah. Awak patang Gobak sodor. Iya. Kan gobak sodor. Iya, gerobak sodor ya. Berarti Gobak. sempat gosor kok singkatan dari Gobak sodor. education model tuh nggak ada. Iyo, ndak terkadi Pak. Kaido, gobak sodor kaido. Jan Iya. gerobak lo gobak. Gobak sodor. Tunya. Awak menceli sempat gosor kau tadi lah tak ondeh mantap mana punya Kak Dio je lah. Langsung for education model permainan tradisional gobak sodor. Awak kini sedang mencari-cari lo namo singkatan kau dibuat namo apa program buat kau kah? Iya. Bahasamu mampu menjadi mah. Gimana? Zero lo dah. Semua kamu orang maupun tugas awak. Awak itu tuh lah mantap Itu sana sempat gostor. Buat calik kau 3 besar. Tiko kau masalah. Tiba pertanyaan tu di ketua. Awak ulang upload balik. Alah mantap mah kau Kak D. Tapi tadi yang salah. Ikut kau. Yang masalah. Foto-foto itu tadi kurang susun rapi ya, Wak. Oh, masalah di foto. Iya. Yo gobak tu lah lama. Lah mantap kau Kak D. Ya. Lah Kak Jeki. Mantap mana Kak D. Buat lah Kak D. PKG PJOK kelas 03 balik. Boleh jalan dia tu kelas 03 balik. Oh, siko tambah kelas 3 boleh Yo, boleh mantap bangga lo kelas 03 balik kan. Tambah fase je lai bawahnya. Oh, tambah Mantap Kak D. Mantap. Baik, Kak D sudah selesai presentasinya Kak. Sudah Kak P. Nah, baik Kak D, tadi sudah diberikan masukan oleh Kak Ketua. Ya. Nah, sekarang berdasarkan pertanyaan Kak D Kelana tadi, saya juga akan memberikan masukan. Itu pertanyaannya, dokumentasinya di mana diletakkan. Apakah boleh di slide terakhir tadi dimuat-muatkan seperti itu? Nah, jawabannya Kak Abdi, foto dokumentasi itu diletakkan di lampirannya Kak. Jadi slide itu yang dimaksud 9 slide itu minimal 9 slide. Boleh lebih dari 9. Nah, berarti 10 slide. Lampirannya di bawah Kak. Foto dibuat lampirannya di bawah, misalnya lampiran 1 dokumentasi ketika berdiskusi dengan Kombel. Terus di lampiran 2 dokumentasi ketika mempresentasikan program di hadapan guru-guru. Kemudian lampiran 3 dokumentasi contohnya ketika sudah program itu
sudah dilaksanakan, memperkenalkannya kepada peserta didik tentunya. Kemudian nanti di lampiran selanjutnya scan juga Kak daftar hadir kakak-kakak ketika presentasi dengan guru. Nah, Oh, pakai absensi Kak Fasil? ya daftar hadirnya Kak, dibuat saja nanti Kak, bisa itu. Boleh daftar Berarti hadir. Kak Fasil, Ya Kak, oh 9 slide itu tentang materi. ya Nanti ditambah slide-nya isinya misalnya dokumen perencanaan Kombel. boleh Kak, Kemudian boleh ya. lampiran 2 dokumentasi pemaparan tentang materi. Ya, Kemudian lampiran 3 menyampaikan atau mempresentasikan dengan siswa. ya, Kemudian baru absen ya pas boleh Kak. pemaparan. Ya. Nah, Hmm. jadi minimal 9 slide itu minimalnya Kak. Boleh lebih dari 9 slide. Yang tidak boleh kurang dari 9 slide itu tidak boleh. Berarti ada tambahnya sekitar sampai slide lain ada Kak Fasil. Ya. Nah, Kak Fasil. jadi perbaikan dari saya seperti itu Kak. Jadi untuk Ya. kakak-kakak semua, tolong mengacu kepada yang telah disampaikan 9 slide yang telah disampaikan oleh Kak Edo ini, Kak Abdi Kelana. Nah, boleh berbeda programnya, tapi kira-kira seperti ini bentuknya 9 slide tersebut. Boleh lebih dari 9 slide ditambah dengan lampiran-lampirannya. Nah, untuk sampai di situ ada pertanyaan ke kakak? Ada Kak Fasil. Ya, silakan Kak. Pertanyaan di sini Kak Fasil itu tentang video Kak Fasil. Ya, kalau ada videonya Kak, dibuat juga di lampiran selanjutnya video, dokumentasi video pemaparan presentasi di hadapan guru-guru. Nah, Kalau ada video, ya bisa dimasukkan videonya ke dalam slide itu Kak. kalau tidak Kak Nafi, nggak apa-apa. Ya kalau tidak, kalau ada foto ya foto saja. Tapi kalau ada video lebih bagus Kak. Oke. Makasih Kak Nafi. Ya Kak. Oke Kak, itu tentang RTL, 9 slide RTL. Kita lanjutkan Kak. Kak Abdi silakan di stop screen dulu Kak Abdi. Siap Kak Fasil. Hentikan presentasi. Nah, di sini kakak ada aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. Nah, ini adalah poin-poin yang harus ada di dalam slide itu kakak. Saya lihat tadi sudah ada di dalam slide Kak Abdi Kelana. Nah, ada tujuan program, kelengkapan rencana dalam suatu program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, kemudian rencana evaluasi program yang disingkat dengan TKKR. Nah, kemudian ada juga kakak lini masa rencana tindak lanjut tersebut. Nah, ini prosesnya kakak, proses dari RTL kakak-kakak itu bisa dinyatakan sebuah RTL yang sudah valid. Yang pertama yaitu penyusun rencana tindak lanjut. Nah, ini kakak-kakak susun rencananya dulu, kemudian menyusun dan unggah di LMS. Nah, setelah 9 slide tadi kakak buat, kakak upload di LMS, kakak unggah di LMS. Kemudian baru penilaian RTL kakak. Baru bisa setelah kakak upload baru bisa saya nilai RTL kakak tersebut. Nah, kemudian baru terakhir umpan balik RTL. Nah, umpan balik ini saya yang akan memberikan nanti ke kakak terhadap RTL
yang kakak upload di LMS kakak-kakak. Nah, sampai di Fasil. situ ada pertanyaan ke kakak? Ada Kak Fasil? Kak Fasil, Ya kak. jadi kan saya sudah upload RTL-nya tuh Kak Fasil. Ya. Yang tadi saya paparkan tadi itu kan sudah saya upload. Cuman Ya. karena sekarang kita Zoom, jadi coba untuk memaparkan berarti ada kesalahan. Itu tidak apa-apa diulang kembali uploadnya Kak Fasil? Ya, tidak apa-apa kak. Kerjakan tugas lagi itu ditekan Kak Ya. Fasil. Ya kak. Itu yang lama itu hilang otomatis ya Kak Fasil. Dan nanti yang terbaru yang terbaca kak. Kemudian tadi saya coba buka siang Kak Fasil. Ya. Kak Fasil mengingatkan cek-cek LMS. Ada kuesioner di bawah RTL. Itu Ya. dikerjakan Kak Fasil? Ya, dikerjakan kak, dikerjakan. Oh, sudah siap. Nah, itu nanti akan saya berikan, akan saya lakukan penilaian dulu terhadap RTL kakak-kakak. Setelah itu baru nanti saya berikan umpan balik terhadap RTL tersebut. Nah, jadi prosesnya seperti itu kak. Prosesnya seperti yang ada di lini masa ini. Ada 4 tahapan itu. Nah, 4 tahapan itu harus kakak-kakak lewati terlebih dahulu sebelum RTL kakak-kakak itu dinyatakan sebuah RTL yang sudah sesuai dengan acuan yang diminta. Nah, jadi nanti akan saya berikan umpan baliknya ke kakak, umpan balik terhadap RTL kakak-kakak tersebut. Nah, setelah saya berikan umpan balik itu nanti kakak-kakak bisa membaca di LMS kakak-kakak tentang umpan balik yang saya berikan tersebut. Oke, baik kakak-kakak, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kakak-kakak semua sudah paham. Nah, apa namanya kakak-kakak, dengan berakhirnya penjelasan yang saya berikan tadi, mungkin berakhir pula lah rangkaian kegiatan kita untuk malam hari ini. Sebelum kita telah dilancarkan kegiatan kita sampai akhir ini. Kepada kakak ketua, rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Silakan Kak Ketua. Baiklah kakak semua, alhamdulillah kita sampai pada penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Banyak yang kita dapat menambah ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini dapat membawakan dampak positif di sekolah kita nanti sebagai seorang pendidik. Untuk itu mari kita bersyukur, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur selesai. Terima kasih Kak Ketua. Kepada kakak semua, tolong dibuka kameranya. Kita berfoto bersama dulu. Oke, baik kakak-kakak. Silakan buka kamera, kemudian menghadap ke kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi kakak, ganti gaya. 1,
2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak. Dan iko yo kayak do. Edo mulai sekali. Menang. Sudah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian yang berikan. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do. Keluar dulu kakak. Ah,